Di awal film terlihat sebuah robot tengah terdampar di sebuah pulau. Dia ditemukan oleh sekelompok otter laut nih. Robot itu bernama Ross. Sayangnya perkenalan itu harus sirna sebab Ross terlempar oleh ombak. Singkat cerita, Ross berusaha untuk memanjat ke atas tebing. Sesampainya di atas, Ross tengah berada di alam liar. Dia langsung aja nih menelusuri tempat itu untuk meminta kepada siapapun sebuah tugas sebab dia adalah robot serbaguna yang selalu menuntaskan tugasnya. Selama di perjalanan, dia bertemu dengan seluruh penghuni hutan. Sayangnya semua hewan itu menolak dirinya nih. Ross juga berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Namun di sini Ross belum bisa berbahasa hewan. Alhasil dia hanya bisa membantu sesuai instingnya. Sialnya semua hewan tetap menolaknya. Uniknya lagi bukan hanya Ross saja nih yang ditolak dan tidak disukai, melainkan semua jenis hewan di sana saling membenci satu sama lainnya. Melihat kondisi buruk ini, Ross berinisiatif untuk mengaktifkan mode learning untuk mempelajari bahasa hewan. Selama beberapa lama kemudian, Ross sudah selesai nih mempelajari semua tentang hewan. Singkat cerita, dia berusaha untuk berinteraksi dengan para hewan. Sialnya dia kembali ditolak dan juga ditakuti oleh semua hewan. Merasa ditolak oleh para hewan dan dijauhi oleh mereka, Ross berencana untuk pulang ke tempat asalnya dengan menggunakan transmitter di kepalanya. Sayangnya usahanya gagal sebab dia melakukan hal itu di atas tebing. Alhasil dia tersambar petir dan terjatuh. Masalah Ross belum selesai sampai di situ nih. Setelah terjatuh, para rakun berusaha untuk mencuri semua suku cadang dan semua yang ada di tubuhnya Ross. Sekalipun Ross berhasil menghalau para rakun itu, namun salah satu rakun membawa transmitter miliknya. Alhasil Ross mengejar rakun itu hingga ke sarang beruang. Hal ini membuat beruang itu marah dan mengejar Ross hingga membuatnya terjatuh ke jurang. Yang beruntungnya Ross adalah sebuah robot, jadi dia selamat. Sayangnya kejatuhan itu membuat seekor angsa tidak selamat. Namun di situ Ross berhasil menyelamatkan salah satu telur milik angsa itu. Dia berniat nih untuk menjaga telur tersebut. Namun sayangnya seekor rubah mencuri telur itu. Hal ini membuat Ross mengejar rubah tersebut. Untungnya Ross berhasil menyelamatkan telur itu dari si rubah. Bahkan Ross juga sempat membantu rubah itu mencabut duri landak di tubuhnya. Setelah itu telur angsa yang sudah diselamatkan oleh Ross menetas. Hal ini membuat Ross kaget dan berusaha mempelajari anak angsa. Yang mana angsa itu menganggap Ross adalah ibunya dan selalu mengikutinya. Berbeda dengan Ross sebab dia adalah robot yang tidak memiliki perasaan. Alhasil Ross berusaha nih untuk meninggalkan anak angsa itu. Namun dia terus mengikuti Ross hingga Ross tidak tahan lagi sebab anak angsa itu merusak transmitter miliknya. Yang mana Ross memberikan anak angsa itu kepada ibu posum yang tengah menjaga anak-anaknya. Ibu posum itu bernama Pinktail. Awal pertemuan Ross dengan ibu posum itu sedikit kaget nih, namun Ross membiarkan anak angsa itu bersama ibu posum. Namun anak angsa itu justru meninggalkan Pinktail dan memilih mengikuti Ross. Pinktail berniat memberitahu Ross soal mengasuh anak. Singkat cerita, Pinktail memberitahu soal Ross nih harus mengasuh anak angsa itu. Awalnya Ross terus menolak sebab itu bukanlah tugasnya. Pintarnya Pinktail, dia justru memberikan tugas secara resmi kepada Ross untuk membantu anak angsa. Dimulai dari memberi makan, mengajarnya berenang dan terbang. Setelah itu Ross langsung bergegas untuk menyelesaikan tugas pertamanya, yaitu memberi makan anak angsa itu yang bernama Bright Bell. Tugas pertama ini sangat sulit, sebab Ross harus mencari tahu apa makanan yang disukai oleh Bright Bell, hingga tanpa sengaja mengajari berenang dan terbang di saat yang bersamaan.
fly.